Kita bahas hari ini, kita akan membahas tentang tujuan desain user interface, manfaat desain user interface, dan prinsip-prinsip desain user interface serta gambar yang akan dijelaskan. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari penggunaan tujuan dari desain user interface? Nah, tujuannya itu agar interaksi user itu lebih sederhana dan seefisien mungkin. Nah, next. Nah, di sini kita akan membahas tentang manfaat dari desain user. Nah, apa aja sih manfaatnya? Manfaatnya itu agar si interaksi user dengan sistem operasi berlangsung, sehingga komputer dapat menjalankan perintahnya. Itu komputer dapat digunakan. Nah, apa aja sih dalam sisi software? Nah, untuk membuat desain sebuah user interface itu sisi software kita bisa membuatnya dengan entah itu graphical user interface atau disebut GUI atau juga dengan command line interface atau CLI. Nah, yang mungkin kita lebih sering menggunakan yang graphical user interface karena lebih mudah, lebih enak juga dipandang. Nah, dan berdasarkan sisi hardware itu ada Apple desktop, dan habis itu ada USB dan firewall. Next. Nah, di sini ada tipe sistem user interface, ada dua. Yang pertama export user atau dedicate user, dan ada novice user atau casual user. Nah, apa sih si export user? Nah, expert user itu adalah user yang berpengalaman yang banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari atau menggunakan sebuah aplikasi khusus. Misalnya nih, kita lebih ke animasi, misalnya itu kita pasti akan mempelajari lebih dalam tentang entah itu aplikasi Blender, aplikasi Adobe Flash, Construct. Nah, itu si expert user lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar di depan komputer. Nah, selanjutnya ada si novice user. Nah, novice user ini atau casual user itu biasanya untuk orang-orang yang lebih awam. Habis itu orang yang menggunakan komputer itu di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi tipe ini tuh lebih banyak bantuannya. Misalnya dia lebih banyak bantuan daripada expert user. Nah, habis itu bantuannya tuh berupa entah itu tombol help, entah itu menu, dialog. Next. Habis itu kebanyakan sistem yang ada pada saat ini didesain untuk novice user atau disesuaikan dengan si expert user. Jadi fokusnya tuh adalah user friendly atau human engineering. Nah, di sini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip desain user interface dalam multimedia interaktif. Yang pertama ada prinsip user compatibility. Nah, apa sih user compatibility itu? Yaitu kesesuaian tampilan dengan tipikal user, karena tiap user berbeda dari kebutuhan tampilannya. Nah, di sini kan contohnya jika aplikasi bagi anak-anak pasti tampilan berbeda dengan aplikasi untuk si orang dewasa. Nah, contohnya di sini kita menggunakan website storyboard.net. Selanjutnya, ini ada product compatibility, yaitu aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai, yaitu memiliki tampilan yang sama baik untuk yang user awam maupun user yang profesional. Seperti yang kita tahu, tampilan seperti untuk si test itu kan bisa digunakan untuk yang awam maupun yang profesional. Tapi lebih ke kalau yang profesional kan lebih paham tuh apa aja sih yang perlu tambah-tambahkan, lebih mendalami hal-hal yang si awam nggak tahu gitu. Selanjutnya ada task compatibility, yaitu fungsional dari tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Contohnya di sini tombol help. Nah, tombol help itu kan user akan langsung mengetikkan itu untuk. Jadi si help itu kita udah tahu itu fungsinya untuk bantuan loh gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan aplikasinya, jadi si user itu bisa menekan tombol help gitu. Selanjutnya ada workflow compatibility. Nah, apa sih workflow compatibility itu? Yaitu aplikasi bisa dalam satu tampilan atau berbagai
untuk berbagai pekerjaan. Nah, contohnya di sini itu misalnya kita ingin buka tampilan si Akademia Edu misalnya kayak gitu. Nah, kita kan belum sign in, belum login tuh. Nah, dengan menekan tombol sign in, kita akan otomatis disuruh milih kita mau login lewat mana, atau itu Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, atau apa gitu. Nah, jadi jika tampilan yang ada hanya untuk satu pekerjaan saja, jadi dia akan langsung balik ke tampilan awal si Akademia itu gitu. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Mutia Rizka. Nah, kemudian prinsip selanjutnya adalah konsistensi. Itu tuh berarti prinsipnya itu dia konsisten. Jika menggunakan icon save itu berarti menyimpan, maka icon itu akan selalu digunakan. Ataupun misalnya icon undo untuk mengulang atau rendo ke depan. Nah, kemudian itu tuh tombol yang digunakan konsisten. Jadi usernya juga tidak bingung dalam memilih fitur apapun. Kemudian ada familiarity, itu tuh memberikan tampilan yang familiar kepada user. Contoh misalkan icon disket untuk save itu berarti menyimpan. Nah, maka dari itu si user tahu nih, oh ini icon disket ini untuk menyimpan. Kalau icon help ada huruf H misalkan, itu tuh tampilannya familiar, jadi user tidak kebingungan saat memilih. Kemudian simplicity, yaitu simple, sederhana. Nah, dia itu akan memberikan tampilan sederhana dan tidak membuat user kebingungan. Misalkan seperti yang dicontoh, itu tuh di web story.dat. Nah, kalian bisa lihat kalau misalkan user itu baru pertama mengunjunginya juga langsung paham, karena dia di atasnya itu udah ada icon atau fitur-fitur yang bisa membantu si user dalam membuat storyboard misalkan. Nah, tampilan yang di bawah itu yang misalkan tadi icon disket untuk menyimpan atau icon add untuk menambahkan. Nah, pokoknya desainnya itu simple, jadi usernya tidak kebingungan. Kemudian ada direct manipulation. Kemudian user ingin dihadapkan dengan sesuai kebutuhan. Misalkan user ingin membuat storyboard. Nah, itu tuh dia akan langsung paham gitu. Nah, kemudian dia dapat memanipulasi langsung. Misalkan ada teks gitu. Jadi si user bisa menulis langsung gitu. Tapi dia tidak akan kebingungan gitu, karena langsung misalnya nih kita mau tulis selamat pagi atau selamat siang gitu, itu bisa kita blok tulisannya, kemudian kita bisa Ctrl B untuk mempertebalkan huruf gitu. Kemudian ada control, itu tuh memberikan kontrol penuh kepada user. Jadi tipikal user itu berbeda-beda ya. Nah, kesamaannya itu tiap user tidak mau terlalu banyak aturan ataupun tidak mau ribet gitu. Jadi dia ingin kontrol penuh. Nah, jadi itu di web storyboard.dat itu tuh diberikan kontrol penuh kepada user. Kamu bisa membuat storyboard apa aja yang kalian butuhkan. Itu tuh dengan tampilan yang simple. Kemudian ada WYSIWYG, itu adalah what you see is what you get. Nah, prinsip ini apa yang kalian lihat itu yang kalian dapatkan. Jadi misalkan kita buat storyboard nih, seperti yang ada di gambar itu tuh begitu kita buat hasilnya akan seperti itu gitu. Jadi nggak ada beda. Kemudian ada flexibility. Itu adalah bentuk dari solusi untuk menyelesaikan masalah. Misalkan ada tools atau alat yang bisa digunakan oleh user. Nah, jadi si user itu tidak terpaku hanya menggunakan keyboard atau mouse saja. Kemudian ada responsive, yaitu
apabila si user memberikan inputan, maka sistem akan langsung merespon inputannya. Misalkan kita men-save data yang kita buat, itu ada misalkan tampilan please wait, ataupun tampilan misalkan berapa persen lagi data kita siap gitu. Itu bentuk dari responsif. Kemudian ada prinsip invisible technology. Itu user tidak perlu mengetahui algoritma apa yang digunakan. Misalkan nih, si user mengunjungi sebuah halaman web. Si user tidak perlu tahu bahasa apa sih yang digunakan oleh pemrogramannya gitu. Misalkan untuk mengurutkan, si user nggak perlu tahu algoritma apa yang digunakan, misalkan algoritma make short kah, bubble short kah, atau quick short. Itu tuh cukup diketahui oleh programmer saja. Kemudian ada protection, itu perlindungan, yaitu melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Misalkan di sebuah web interaktif itu disediakan undo atau back. Nah, itu tuh gunanya untuk misalkan user membuat kesalahan nih pada pekerjaannya. Jadi dia bisa mengulang, jadi tidak harus mengulang dari awal sekali. Jadi dia cukup mengulang apa yang dia buat kesalahannya saja. Kemudian ada ease of learn, itu aplikasi yang memudahkan user untuk dipelajari. Misalkan di saat kita masuk nih di web storyboard.net, nah dia itu akan disediakan animasi seperti yang ada di gambar who will you choose gitu, karakter apa yang kita gunakan. Nah adanya fitur help, misalkan kita kebingungan nih, jadi kita bisa menekan tombol help. Kemudian ease of use, aplikasi harus memudahkan user untuk menggunakannya. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, itu tuh ada semacam animasi, jadi yang membimbing kita, semacam diberikan tutorial gitu. Jadi karena kita masih awam, baru masuk ke web itu, kita diarahkan dulu. Nah, gitu. Kemudian ada beberapa gambar. Nah, itu tuh kalian ingat, itu adalah gambar multimedia interaktif berbasis atau berbentuk game edukasi. Kemudian, nah, jadi kan ada tadi salah satunya prinsip responsif atau dia menyesuaikan. Nah, misalkan nih tampilan di mobile-nya itu dia sesuai gitu, jadi gak melenceng gitu kan. Jadi dia menyesuaikan device. Nah, dia menyesuaikan sesuai device. Kemudian misalnya nih tampilan pada laptop. Nah, dia juga menyesuaikan ukuran bentuk laptopnya gitu. Jadi dia responsif. Terus, nah misalkan seperti yang digambar, tampilannya itu menyesuaikan. Mungkin cukup segitu.